Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan share hal mendasar terkait keseharian kita dalam menggunakan smartphone. Tentunya buat teman-teman khususnya yang menggunakan Android sudah tidak asing dengan penggunaan Gmail, ataupun seminimalnya setiap dari kita yang menggunakan Android pasti memiliki akun Gmail yang diperlukan untuk login ke perangkat saat pertama kali kita membeli Android. Oke, video ini saya buat sekali lagi untuk mengingatkan sama merefresh kembali hal apa saja yang kita dapatkan ketika kita memiliki sebuah akun Gmail, dan tentunya apakah hal tersebut bisa dioptimalkan. Oke, teman-teman bisa cek baik itu dari handphone maupun dari PC akun Gmail kalian. Kita bisa akses semuanya menggunakan browser Google Chrome. Secara umum tampilannya seperti ini ya. Ketika kita memiliki akun Google, sebenarnya banyak fasilitas yang bisa kita gunakan dari satu akun Google tersebut. Contohnya kita bisa klik titik 9 di sini ya. Nah, di sini jelas banyak banget yang bisa kita manfaatkan dari satu akun Google. Yang jelas kita bisa melihat Google Map, bisa menggunakan fasilitas Google Drive, YouTube, Gmail, Google Photos, Translate, dan banyak lagi. Bahkan masih banyak lagi yang belum sepenuhnya kita explore dan kita manfaatkan. Oke, kali ini saya akan share yang paling sederhana, yaitu pertama terkait Google Contacts dan kalender. Kenapa? Dua hal ini sangat berkaitan erat, karena biasanya kalau kita minta nomor teman kita akan kita simpan nomornya, kita kasih nama, tapi kebanyakan lupa menempatkannya di mana. Nanti kita akan sharing apa aja yang perlu kita isi ketika kita menginput nomor teman kita ke kontak HP kita. Oke, sekali lagi, kenapa saya perlu ingatkan nanti ketika nyimpen kontak harus didirect ke Google Kontak. Ingat, ada beberapa hal penting yang nanti perlu teman-teman perhatikan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita cek dulu Google Kontak dan Google Kontak apa aja yang perlu diiniin dan nanti apa korelasinya dengan Google Calendar. Oke, kita mulai. Yang pertama, ketika kita menginput kontak teman kita, seperti biasa kita tambahkan. Pastikan kita lihat di atas kontak yang kita simpan, yang akan kita input tadi itu tersimpan di email kita. Karena di sini pilihannya ada ke email biasanya atau ke perangkat. Di beberapa handphone seperti itu. Pastikan ke email kita, disimpannya ke sana. Kenapa? Nanti kalau dalam kondisi terburuk HP kita hilang, kita masih punya backupan nama-nama atau nomor-nomor teman kita di akun Gmail kita. Jadi ketika kita restore menggunakan HP baru, secara otomatis kontak yang sudah kita input ke email kita akan kembali lagi seperti semula. Jadi langkah ini perlu dilakukan supaya tidak perlu khawatir lagi nomor hilang lah, ataupun HP hilang terus hilang kontak. Oke, apa aja yang perlu kita isi? Yang jelas yang pertama kita isi nama ya. Sebagai contoh saya kasih nama umpamanya Aisyah. Namanya Aisyah, nama belakangnya Guntara boleh. Guntara. Ini contoh saja ya. Terus nomor teleponnya yang jelas. Kita isi asal aja ya. Ponsel, terus nomor teleponnya, tentunya semua field ini kita isi, karena kalau kita berteman sebenarnya kita nggak perlu lagu ya. Tanyakan aja
nomor telepon kantornya ada enggak, atau email pribadinya atau enggak. Ini sebagai contoh saya menggunakan email secondary saya yang ada di handphone. Kita cek ya, saya input. Kenapa alamat email ini perlu? Karena nanti ini akan berkaitan dengan penggunaan Google Calendar tentunya, sama aplikasi Google lainnya. Jadi kalau teman kita punya kontak, punya email, dan dia aktif menggunakan emailnya, baiknya ketika kita membuat kontak, kita input emailnya. Itu akan sangat mempermudah kita di kedepannya. Oke, ini emailnya. Terus selanjutnya nggak berhenti sampai di sini, kita tampilkan kolom lainnya. Nah, ketika kita tampilkan kolom lainnya, ini biasanya tampilannya lebih detail ya. Untuk di beberapa negara itu memang ada, kalau nama itu bukan cuma nama depan sama nama belakang, tapi ada nama panggilan, bahkan ada nama anonimus atau nama apa aja ada ya. Nah, ini juga bahkan dia bekerja di perusahaan mana juga bisa kita input. Kita kasih contoh umpamanya perusahaannya media inovasi digital. Sebagai contoh ya, media inovasi digital, jabatan pokoknya direktur. Nah, kita bisa tahu terus. Nah, di sini ada beberapa hal penting nih yang perlu kita input lagi. Alamat rumah boleh kalau kita mau input. Selanjutnya kalau punya situs web lebih bagus. Nah, di sini ada nih yang penting, tanggal lahir. Nah, kalau kebetulan kita tahu teman kita lahirnya tanggal berapa, langsung aja kita input. Tapi kalau enggak, ini sebagai contoh, kalau enggak boleh ditanyakan secara pribadi, bilang supaya nanti kalau lu ulang tahun, gue bisa ngucapin selamat ulang tahun atau apa gitu. Ataupun kalau enggak, nanti stalking aja di jejaring media sosial dia, pasti akan nampilin kapan dia ulang tahun. Oke, saya kasih contoh, umpamanya dia lahir tanggal 15 Juni tahun umpamanya 1999 atau 1998 pas Krismon. Oke, kita setel labelnya sebagai ulang tahun, atau bisa juga kalau dia punya tanggal istimewa lainnya, umpamanya kalian ketemu tanggal 14 Juni tahun 2016 gitu kan, setel. Di sini kita bisa khusus ya, kita buat umpamanya ketemu pertama kali. Nah, ini penting ya. Ketika kita menginput kontak itu jangan cuma asal-asalan isi nama sama nomor handphone udah selesai, tapi perlu kita bikin catatan lebih detail, karena saya sendiri punya pengalaman lucu terkait ketika nginput nama orang tidak dikasih keterangan, ujung-ujungnya saya salah orang padahal namanya sama. Tapi sebenarnya tidak begitu bahaya, cuman malu aja. Oke, ketemu pertama kali, oke. Nah, nanti sebagai ini, terus kita bisa input yang lain, hubungan atau segala macam bisa diisi. Catatan. Nah, catatan ini juga boleh, pokoknya teman kantor gitu kan, mitra, atau apapun ini catatannya, ataupun bisa hubungin ini kalau nomor emergency. Anggap aja semua, kita bisa tambahkan custom lagi ya. Anggap aja semua field ini udah cocok, udah sesuai, udah cukup, baru kita simpan. Selanjutnya nanti akan ada preview seperti ini ya. Namanya, nomor handphonenya, terus tentang Aisyahnya juga lengkap, tanggal lahirnya, terus di sini di kapan dia ulang tahun, kapan pertama kali ketemu, terus keterangannya apa. Oke. Ketika kita sudah input ulang tahunnya, kita bisa cek di Google Calendar. Kita cek dulu Google Calendar. Di Google Calendar di bulan Juni di tanggal 15. Kita refresh dulu ya. Kita refresh di tanggal 15 itu ada 2 yang ulang tahun. Si Juli sama ini Aisyah Guntara. Nah, di sini udah ini kan? Udah lengkap.
Kita lihat di tanggal 15. Nah, ini ada Aisyah Guntara tadi yang kita ini ya. Nah, ini yang sesuai kita input tadi ya, nomor handphonenya. Nah, ini kita bisa langsung telepon atau kan kita beri kita beri ucapan juga bisa langsung nih ya. Kita dilihat di sini ya, ucapkan selamat ulang tahun gitu kan. Dia akan mengingatkan, ataupun ketika kita membuka kalender kita, nanti akan kelihatan situ. Ya. Nah, ada siapa nih yang ulang tahun? Oh, si ini sama Juli Ulta. Ini contoh juga sebelumnya. Oke. Artinya ketika kita menginput nama dengan baik dan benar, nantinya akan menguntungkan kita ke depannya untuk hal-hal seperti ini. Jadi ini ada selamat ulang tahun buat siapa, ini buat siapa gitu ya. Oke, selanjutnya nama yang ada di sini tadi, karena ini ya, emailnya menggunakan email saya satu lagi, tentunya foto profilnya akan menyesuaikan dengan alamat email ini. Jadi kalau yang kalian masukkan umpamanya alamat email teman kalian, nanti akan keluar foto teman kalian. Kontak yang ada di sini tentunya sudah akan terupdate di akun Google kalian. Jadi kalau umpamanya ini kita cek ya di Google, terus di sini kan ada kontak ya. Nah, begitu kita cek kontak, nah di sini akan tampil siapa tadi namanya. Kita cek namanya Aisyah Guntara, langsung ada. Ini sama. Artinya kalau udah seperti ini, yang sudah kita input tadi di Google Kontak, antara di sini dengan yang ada di Google itu sama. Itulah salah satu keuntungannya. Jadi kalau nanti HP kita kenapa-napa hilang, kita tetap punya backupan nama-nama teman kita di akun Google. Oke. Sama kalendernya juga sama. Gitu kita kalender tadi, kalender yang ada di sini itu akan sama dengan kalender yang ada di Google ketika kita akses via browser, baik di handphone maupun di komputer tentunya. Kalau kita cek kalender, no schedule. Kalau kita cek besok tanggal 15, kita refresh, ada nggak ya no schedule today. Oke, kira-kira begitu. Untuk lebih mudahnya, kalau yang untuk versi desktop ini, fasilitas Google ini kita bisa buka via desktop. Itu lebih jelas dan lebih detail. Oke, untuk di Google Kontak tadi korelasinya seperti itu. Yang kita input di sini itu akan sangat menguntungkan di Google Calendar. Selanjutnya, keuntungan apa lagi? Kita langsung ke Google Calendar. Di Google Calendar sendiri kita bisa setting, kita bisa tambahkan schedule kita. Ini schedule saya masih kosong ya. Saya kosongkan maksudnya. Kita tambahkan. Yang pertama itu kalau di di kalender ini kita bisa nambahkan goal atau tujuan. Nah, goal ini macam-macam ya. Kalau di sini goal atau target ini ya, pilih target. Kita mau buat target apa? Umpamanya mau bikin target olahraga. Nah, ini yang paling gampang nih. Olahraga, umpamanya olahraganya lari, ya kan? Mau berapa kali? 1 kali seminggu. Nah, kita buat ya 1 kali 1 minggu. Kita mau pingin larinya berapa? Umpamanya 1 jam, ya kan? Mau kita lakukan kapan? Umpamanya pagi hari, ya kan? Nanti dia akan langsung membuat schedule. Umpamanya kita ini oke ya. Oke. Setelah oke, nah nanti di sini akan kelihatan ya. Mulai besok lari ada jadwalnya, dijadwalkan sama dia. Kalau umpamanya selesai, kita bisa langsung klik selesai. Umpamanya kita menyelesaikan goal hari ini. Goal ini besok ya. Mulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi kita lari, kita udah selesai. Tentunya ini jadwal ini lagi-lagi akan kembali ke komitmen teman-teman ketika membuat atau setting goals.
Kalau kita cek secara bulanan, nah nanti sini akan ditampilkan pertama ini, terus selanjutnya goal selanjutnya itu di tanggal 24, terus di tanggal 1. Kalau umpamanya kita cek di bulan Juli juga sama. Nanti ini selanjutnya. Nah, ini selama berapa minggu. Nanti bisa kita update lagi. Itu untuk setting goal. Selanjutnya untuk pengingat. Nah, pengingat ini paling gampang ya. Jadi pertama kita mau bikin jadwal. Paling gampang apa ya? Sikat gigi deh. Sikat gigi. Diingatkan sepanjang hari ini mau kita ulang nggak? Kita ulang setiap hari maunya kan? Nah, jamnya bisa kita tentukan. Umpamanya dari tanggal 14, oke. Jamnya umpamanya setiap jam 10 malam. Sebelum kita tidur kita pengen diingatkan. Oke. Nah, ketika kita simpan, set. Nah, secara otomatis nanti di kalender kita akan nongol sikat gigi gitu ya. Selama seterusnya. Seterusnya sampai waktunya nggak terhingga ya. Terus diingatkan terus. Kita akan diingatkan setiap jam 10 malam untuk sikat gigi. Jadi ketika kita pengen ngatur jadwal, maunya teman-teman yang pengen buat pengingat apa ya? Kalau tadi kan setting goal, kita akan ditagih ya. Hari ini udah diselesaikan belum? Tapi kalau kita sebagai pengingat aja, umpamanya mengingatkan untuk siram bunga. Umpamanya sepanjang hari kita harus diulang, umpamanya karena kita agak ini ya kita setiap hari, tapi jamnya kita ganti umpamanya setiap jam 6 pagi, oke. Baru disimpan. Nah, nanti sama jadwal ini akan ditampilkan di kita mulai dari tanggal 15, oke, simpen. Nah, akan langsung ditambahkan di sini ketika kita lihat umpamanya di schedule kita besok langsung ada jam 6 pagi itu udah jam 6 sikat gigi, salah. Siram bunga umpamanya ya. Kenapa salah dia? Jamnya umpamanya kita atur jam 6, oke. Simpan pengeditan setiap hari, simpan. Nah, setiap jam 6 kita diingatkan untuk siram bunga, sama di hari yang lain juga sama, siram bunga, sikat gigi, siram bunga. Ini tentunya jadwal ini bisa kalian tambah lagi sebanyak mungkin sampai dalam satu hari ini di setiap jam ini penuh dengan jadwal teman-teman. Tentunya kalau yang bagi yang sibuk banget ya, nanti dia bisa buat jadwal di sini. Jam berapanya, bahkan untuk meeting ini juga bisa diatur pengingat ini untuk hal-hal yang lebih urgent, umpamanya kayak harus bayar tagihan ataupun bahkan mengucapkan selamat ulang tahun di sini juga bisa diingatkan gitu. Oke, selanjutnya kalau kita kembali lagi di Juli bulan, terus kita pengen menambahkan lagi ya, saya berhentikan dulu biar clean. Oke. Tampil ya. Nah, selanjutnya kalau di menu di Google Calendar ini yang bisa kita optimalkan adalah ketika kita ingin membuat acara. Nah, ini penting nih. Kita ingin buat acara. Nah, acaranya acara apa? Umpamanya camping, jangan camping deh. Yang
yang lebih keren umpamanya reuni, ya kan? Reuni sebagai penyelenggara siapa? Maunya karena email saya ini ya, pertama sepanjang hari kita tentukan tanggalnya berapa, umpamanya tanggal 20. Oke. Terus berulang nggak? Kalau mau berulang boleh setiap tahun, atau enggak juga nggak apa-apa, setiap tahun deh. Nah, baru di sini kita tambahkan orangnya nanti ya, belakangan ya. Nah, ini kalau mau ditambahkan kompresi video juga boleh. Lokasi. Nah, lokasi ini penting nih. Supaya nanti orang yang akan kita invite untuk menghadiri acara itu tahu lokasinya di mana. Jadi untuk yang lebih mudah, umpamanya lokasinya saya buat di Monas saja, Monas ya, Gambir. Oke, ini lebih mudah, langsung ada ininya. Nanti dia mengingatkan ke orang yang akan kita invite itu sehari sebelumnya gitu kan ya. Warnanya ini kita bisa setting umpamanya warna flamingo. Deskripsi. Nah, deskripsi ini bisa kita tulis umpamanya reuni akbar SD 17 55 06 ya kan. Nah, terus tambahkan lampiran kalau umpamanya ada ada jadwal, ada schedule ataupun tiket, ini bisa ditampilkan di sini. Nah, kalau udah kita bisa mulai menambahkan, ini kita tidak berulang aja ya, sekali aja ya, 20 Juni. Nah, kita bisa mulai tambahkan teman-teman kita yang tentunya alamat emailnya tadi sudah kita input ke Google Kontak. Nah, sebagai contoh tadi alamat emailnya ini ya, saya gunakan alamat email yang satu lagi, Tim Pixel. Terus umpamanya saya sendiri juga selesai ya. Anggap aja ini di bawahnya ada banyak, ada 1000. Selesai. Kalau udah dirasa selesai, terus yang di invite juga udah banyak, jangan khawatir, nanti kalau umpamanya pengen invite lagi nanti bisa ditambahkan lagi. Kalau sudah, langsung disimpan. Oke, begitu simpan, langsung kita kirim invitation ini atau acara ini ke teman-teman kita yang sudah kita input namanya tadi. Nanti di kalender langsung akan muncul seperti ini di tanggal 20. Di tanggal 20 itu akan ada muncul acara reuni. Nah, kita klik. Nah, di sini di setiap nanti di emailnya masing-masing juga akan nongol. Ketika sudah di emailnya di approve, dia akan muncul seperti ini. Nah, di bawah kita bisa langsung isi mau hadir, tidak, atau mungkin. Jadi maunya kita hadir ya, ya. Ini saya sebagai penyelenggara, yes, hadir. Terus ya. Nah, di sini langsung kelihatan. Umpamanya tamunya ada 200, udah menjawab 100 sudah menjawab yes, dan satu orang masih menunggu jawaban. Nah, nanti langsung kelihatan. Tentunya ini bermanfaat ketika kita mau menyediakan konsumsi space, bahkan untuk dokumentasi, door prize ataupun souvenir. Atau ini juga bisa diimplementasikan buat teman-teman yang mau wedding. Ini sangat cocok dan mudah. Jadi kita bisa estimasi teman kita yang akan hadir itu berapa, ya kan? Bisa kita lihat di sini. Apakah hadir? Yes. Langsung. Sini ada nongol. 2 tamu, 1 menjawab yes, 1 menunggu. Oke. Nah, itu hal yang bisa dioptimalkan dari fasilitas Google. Yang pertama tadi Google Kontak, yang ikut. Yang kedua adalah Google Calendar. Jadi kalau kita cek lagi di menu utamanya akun kita, ini masih banyak lagi ya. Kalau Gmail secara umum udah, kalau YouTube pasti udah banyak gunain, untuk Google Drive juga sama. Jadi ketika Google Kontak, Google Calendar itu mereka
semua yang kita input di Google Kontak sebenarnya akan terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Begitu juga dengan nanti kita bisa gunakan Classroom, Collection, Slide, atau bahkan kalau kita cek ada More from Google, ini masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi yang dari dari Google. Ada Google Earth, Google Form. Banyak sekali aplikasi yang disediakan ketika kita punya satu akun tersebut. Bahkan untuk bisnis juga ada disediakan. Banyak ya. Ini bahkan banyak yang nggak ngeh. Termasuk sebenarnya ketika kita punya satu akun, kita secara otomatis dapat bisa menggunakan blog, bisa Google Digital. Untuk developer juga ada. Ini juga saya sendiri juga belum pernah explore, bahkan mungkin bisa dibilang belum pernah menggunakan sedikit pun yang untuk for developer. Oke, itu aja kira-kira. Semoga teman-teman semakin giat mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Google. Di next video saya akan share cara mengoptimalkan Google Maps. Tentunya di Google Maps ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nanti setelah Google Maps, yang paling umum dan paling ini adalah di YouTube. Oke. Asisten juga menarik, nanti kita bahas. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman semakin giat mengoptimalkan akun Google-nya untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.